Rahajang Semeng. Apa kabar Anda saudara? Berita Bali kembali menyapa Anda bersama saya Ruth Sahanaya. Serangkaian berita seputar Bali telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama Berita Bali hari ini. Puluhan rumah warga di sejumlah desa di 3 kecamatan di Kabupaten Jembrana rusak diterjang angin puting beliung. Kebakaran lahan masih sering terjadi di Kecamatan Kubu dan Abang, Karangasem. Nikmati secangkir kopi di kedai unik tengah sawah. Sekitar 50 rumah warga di sejumlah desa di 3 kecamatan di Kabupaten Jembrana rusak akibat diterjang angin puting beliung pada hari Senin dan Selasa lalu. Salah satu rumah bahkan rusak berat akibat tertimpa pohon yang ambruk, tidak kuat menahan hempasan angin. Daerah yang paling parah adalah Kelurahan Loloan Timur. Ada 33 rumah di daerah ini yang rusak parah dan ringan. Hasil asesmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, sebagian besar rumah yang rusak adalah rumah semi permanen. Ada 7 desa yang terdampak setelah kita data. Kemudian ada beberapa rumah warga yang mengalami rusak ringan, rusak sedang, dan ada juga yang sampai rusak berat. Fasilitas masyarakat juga ada kandang, kemudian ada gudang gitu ya. Itu juga yang terdampak. Kalau yang paling banyak, cuman tidak semuanya tidak berat ya, ada ringan juga gitu ya. Dari timur ini, karena mulainya kan dari timur ini. Dari timur ini di Samlo yang banyak, kemudian di Budang ada sedikit, kemudian lanjut lagi ke barat di Loloan Timur juga banyak, di Lateng ada sedikit, Loloan Barat ada sedikit, sampai terakhir di Melaya ada 1 rumah itu. BPBD meminta warga tetap waspada terhadap kemungkinan datangnya angin puting beliung susulan, karena cuaca ekstrim saat ini sedang melanda Jembrana. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Kebakaran lahan hingga kini masih sering terjadi di Kecamatan Kubu dan Kecamatan Abang di Kabupaten Karangasem. Bahkan lokasi kebakaran berdekatan dengan permukiman warga. Seperti di Kecamatan Kubu, kebakaran lahan berdekatan dengan permukiman warga di Banjar Dinas Tigaron, Desa Sukadana. Akibat kemarau panjang, daerah ini memang rentan kebakaran lahan. Di desa ini kebakaran menghanguskan lahan perkebunan mangga dan lontar seluas 2,5 hektar. Banyaknya ranting serta semak kering mempercepat api membesar dan merambat, sehingga sulit dipadamkan. Selama musim kemarau, petugas pemadam kebakaran Karangasem harus bekerja keras karena sering menerima laporan kebakaran lahan. Kami melakukan penanganan di Tigaron, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu. Jadi yang terbakar adalah lahan dan lahan jati, termasuk juga ada lahan mangga gitu kan. Jadi kami menerima laporan jam 12.30 siang. Jadi kami turun dengan 4 unit armada dengan kapasitas air 11.000 gitu kan. Oke, memang kebakarannya dekat dengan pemukiman ya? Iya, memang kebakarannya memang di sebelah pemukiman. Jadi kebetulan warga ada melintas di sebelah pos kami yang memiliki pemukiman di sana, ada melintas di pos kami, langsung lapor dan mereka langsung mengantar kita ke lokasi itu. Seringnya kebakaran lahan di 2 kecamatan ini diduga akibat sebagian warga membersihkan lahan perkebunan dengan cara membakar. Padahal saat kemarau, ranting atau semak kering mudah sekali terbakar dan diterbangkan angin. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.
Serangan hama potong leher yang menyerang hektaran lahan padi di sejumlah wilayah di Karangasem semakin mengganas. Akibatnya, hasil panen padi petani menurun. Seperti yang dialami petani di Subak Basang Alas, Banjar Basang Alas Kawan, Desa Tribuana, Kecamatan Abang. Petani di daerah ini sudah setahun terakhir sulit mengendalikan hama potong leher, sehingga hasil panen mereka tidak maksimal. Hama potong leher padi adalah penyakit jamur Piricularia grisea, atau yang juga dikenal dengan nama penyakit patah leher. Pada fase vegetatif muncul bercak berwarna coklat pada daun padi, dan fase generatif, penyakit ini akan menginfeksi leher malai, sehingga ujung tangkai menjadi busuk, mudah patah dan hampa. Penyakit ini menyebar melalui angin dan percikan air jamur, dan dalam waktu 5 jam penyakit berkecambah dan menginfeksi jaringan tanaman. Kalau hasilnya dibilang bagus ya bagus, ya dibilang tetap seperti dulu ya tetap karena ini padi baru. Sejauh ini hama apa yang menyerang Pak di sini? Sebelumnya hama itu mati dangol. Apa namanya itu mati dangol? Mati bukunya itu. Oh, ciri-cirinya gimana Pak? Itu dangolnya, Batangnya? leher padinya itu menunduk itu. Menunduk ya? Ya, enggak ada isinya. Belum berisi sudah langsung Sudah ya. patah ya? Ya sudah patah. Oke, Pak. Itu sudah berapa lama Pak? Dari dulu dah. Dari dulu ya? Itulah penyebabnya panennya di sini gagal kalau di Basang Alas. Karena gagal ini nyoba varietas baru ya Pak ya? Ya. Padinya ya? Penyakit potong leher dapat dikendalikan dengan memperbanyak pupuk kandang, pupuk buatan atau abu bakaran, serta menghindari penggunaan herbisida. Sementara berbagai upaya juga telah dilakukan petani di Subak ini untuk meningkatkan hasil panen, salah satunya mencari varietas padi yang tahan terhadap serangan hama ini. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.